وارضه ولرحمته وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Muhtaramin yang kami hormati, pengurus Badan Pengelola Masjid Abu Al-Barakah Kota Bekasi, Bapak Haji Syurul Furqan serta Bapak Haji Selamat Arifin, yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, para orang tua kami, Bapak Haji Nur Kamal, Bapak Haji Soleh, Ustaz Haji Abdul Samsudin, Bapak Haji Esurata, Bapak Haji Kamal Hendrati, dan Bapak sesepuh semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa dan hormat kami. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Abu Al-Barakah Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita bersama-sama masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan serta kesehatan. Semoga syukur waktu, syukur sehat kita mampu dan bisa menggunakannya memenuhi panggilan Allah. Salat subuh berjamaah di rumah Allah ini kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat subuh berjamaah kita mendapatkan tambahan catatan kita bagaikan salat sepanjang malam. Semoga salat subuh berjamaah kita mampu kita sempurnakan sehingga suruh tiba, kemudian kita mampu dan bisa salat 2 rakaat. Semoga amaliyah ini manakala bisa kita jalani, kita akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan menunaikan ibadah haji umroh sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan keempat bulan Islam, yaitu bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Tanggal berapa? Masya Allah, barakallahu fikum. Tanggal 19. Masya Allah, berbeda jauh kalau kita perbandingkan dengan bulan Masehi. Kita masih bulan terakhir di tahun yang belum berganti. Ini pelajarannya apa? Kalau kita memperhatikan bulan Islam dengan seksama, betapa waktu yang kita lalui dalam hidup kita begitu cepatnya berlalunya. Padahal di balik cepatnya waktu berlalu akan memberikan suatu pelajaran akan semakin cepatnya berhentinya waktu. Semoga sisa-sisa waktu yang masih dianugerahkan kepada kita mampu dan bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dan semoga waktu yang masih tersisa tidak rugi atau sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu dan bisa menjaga iman dan amal soleh dengan sebaik-baiknya.
Salah satu upaya agar iman dan amal soleh terjaga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di antaranya upaya itu kita jalani dengan istiqomah hadir di majelis ilmi. Inilah duduk bersama yang Allah banggakan di depan para malaikatnya. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan tambahan catatan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita memperhatikan, mendalami, memahami di majelis Al-Qur'an setiap Sabtu subuh yang selalu kita jalani, walaupun belum dimulai dengan resmi, tapi pagi hari ini kita syukuri untuk bisa lebih lama di rumah Allah dalam rangka syukur kepada Allah. Sekarang ini slogan-slogan atau motto yang sering didengungkan adalah menjaga iman, menjaga aman, menjaga imunnya. Namun yang kurang ditekankan menjaga iman. Yang paling sering kita dengar dan yang sering disampaikan menjaga aman dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Padahal itu bisa kita lebih syukuri ketika mencuci tangan. Islam lebih menekankan menjaga wudhu, karena mencuci tangan awal dari kita syukur wudhu, dan wudhu itulah yang Allah garansi dalam kalam atau firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika yang kita lakukan itu yang Allah sukai, mustahil Allah sia-siakan. Nah, ini menjaga aman ketika kita diminta untuk sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Mari lebih kita syukuri dengan berwudu, walaupun tidak batal, walaupun tidak untuk sholat, walaupun tidak untuk mengaji. Tapi berwudu menjadi salah satu upaya isti'adah. Isti'adah itu memohon perlindungan, dan sebagai salah satu upaya isti'anah, yaitu salah satu upaya memohon pertolongan. Karena saudara kita virus corona itu tidak kelihatan. Lah, bagaimana kita supaya tetap tenang, tidak khawatir, tidak ketakutan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Di sisi mana Allah bersama kita? Satu upaya yang sederhana, banyak kita ini belum lulus menjalankannya, menjaga wudhu. Setelah menjaga wudhu, yang paling Allah bangga dan suka membaca ayat-ayatnya, alias suka mengaji. Kalau belum juga bisa kita jalani, suka membaca ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan untuk setiap hari dilakukan. Oleh karenanya Imam An-Nawawi dalam bab ke-8 memberikan penjelasan kenapa di bab belakang, karena ini bagi yang belum sunang membaca Al-Quran. Makanya beliau yang di bab belakang itu memberikan sebuah penjelasan, al-ayatu was-suwarul mustahabbatu, agar kita menjaga membaca ayat-ayat atau dan surat-surat yang dianjurkan fi awqatin wa ahwalin mahsusatin, di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Dalam rangka apa? Tidak sekedar aman, tapi juga ingin menjemput iman lebih mendalam. Karena kalau kita selalu banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, lebih istiqomah berjamaah, khawatir itu akan hilang. Karena rukun iman yang ke-6, wa tu'minu biqadarihi khairihi wa syarrihi.
Tidak sekedar percaya, yakin ketentuan Allah. Mau sembunyi di lubang semut pun kalau Allah catat kita kena musibah, ya kena. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan menantang atau belagu dalam kehidupan kita. Supaya itu tidak terjadi, sekali lagi, apa yang menjadi iman itu terjaga, ibadahnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Semoga upaya kita istiqomah sholat berjamaah ini, Allah akan memberikan anugerah, perlindungan dan pertolongannya dianugerahkan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, ini hanya mengingatkan karena pagi ini kita nanti ingin membaca bersama-sama ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan. Walaupun kalau dalam majlis Al-Quran nanti kalau sudah diresmikan dimulai setiap Sabtu pagi, bacaan kita sudah sampai surat ke 30 ya, atau enggak malah 31 ya, surat As-Sajadah atau surat Luqman itu. Tapi karena alhamdulillah ala kulli halin dihentikan sementara waktu, tidak cuma sepekan 2 pekan, berbulan-bulan ini majlis Al-Quran untuk sementara ditiadakan. Tapi dalam pagi hari ini, dalam rangka kita mensyukuri kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang selalu kami sampaikan yang sudah dijalankan di Masjid Agung Al-Barkah, ketika Imam An-Nawawi memberitakan wa yambaghi ayyuhafidha ala qiraati, hendaknya seseorang itu menjaga untuk membaca. Nah, inilah yang luar biasa. Ketika kita belum masuk pintu, mohon maaf, menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran, mari kita masuki dengan pintu menjaga untuk selalu membaca. Apa yang disampaikan Imam An-Nawawi, ayyuhafidhu ala qiraati surat Yasin wal waqi'ati wa tabarakal mulk. Jadi 3 surat langsung. Membaca surat 36 surah Yasin, membaca surah 56 suratul Waqi'ah, membaca surah 67 surat Tabarak atau surat Al-Mulk sekaligus. Nah, ini ada yang hanya membaca surat 36, ada yang hanya membaca surat 56, ada yang hanya membaca surat 67. Tapi Imam An-Nawawi itu menganjurkan 3-tiganya bersamaan. Surat Yasin wa surat Al-Waqi'ah wa surat Tabarakal Mulk. Ini bukan berarti kebetulan. Saya sudah sampaikan berulang-ulang ketika saya ada kesempatan di Samarinda 8 hari mendampingi MT Kopi Nasional itu. Ternyata di sana tuh setiap hari setelah subuh membaca surah Yasin, Waqi'ah, Tabarak. Lah kalau nanti disempurnakan surah 112, surah Al-Ikhlas salata marrat. Kemudian suratul Ma'udatain, 2 surat perlindungan, memohon perlindungan, atau surat memohon perlindungan. Jadi ta'awud itu sinonim dengan isti'adah. Surat perlindungan itu apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ini kalau dijalani dengan istiqomah mustahil sia-sia. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya hanya mengingatkan, hadis ini sudah berulang kali kita sampaikan, bagi yang belum senang membaca Al-Quran secara tertib dan secara keseluruhan, kemudian al-ayatu, ayat-ayat yang dianjurkan setiap hari dibaca apa? Man qara'a arba'a ayatin min awwali suratil Baqarah. Mohon maaf saya agak tergesa-gesa tadi, Qur'annya di kamar saya enggak kebawa. Qur'annya Imam Nafi, muridnya Imam Qalun itu, hadis ini terfaktakan di Quran tersebut. Kenapa 4 ayat bukan 5 ayat? Karena alif lam mim itu tidak dihitung ayat 1. Kalau dihitung ayat 1,
nanti sampai wa ulaika humul muflihun itu menjadi 5 ayat. Tapi ketika hadis ini mengungkap arba'a ayati min awwali suratil Baqarah, berarti alif lam mim itu tidak dihitung ayat 1. Setelah itu apa? Wa ayatul kursi, membaca ayat 255. Saya bukan tidak percaya, yakin sekali jamaah di sini nggak ada yang nggak tidak hafal. Lah yang menguji kita wa ayatani ba'da ayatul kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, yaitu ayat 256 dan 257. Ini yang jarang kita lakukan. La ikraha fid din di 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya. Kemudian diteruskan wa thalathan min akhiri suratil Baqarah, baru 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Ini anugerah jaminannya apa? Lam yaqribuhu wala ahluhu yauma idin syaitanun wala syai'un yaqrabuhu. Tidak akan mendekatnya atau tidak akan mengganggunya di hari itu setan dan sesuatu yang ditakutinya. Kalau boleh jujur, sekarang ini orang siapapun takut sama corona. Tapi yang aneh, mohon maaf, tidak takut sama Allah. Kan ini kebalik, Pak. Corona itu makhluknya Allah juga. Allah yang memberikan, yang menciptakan kehidupan ini. Dari mana kita dianggap belum takut, tidak malu? Telat sholat itu tidak malu. Nunda sholat tidak takut, berarti belum takut sama Allah. Nah, sama corona takutnya nggak kira-kira? Namun jangan berlaku dan gaya ikhtiar yang disebut slogannya sekarang, motonya menjaga aman, itulah upaya atau ikhtiar. Tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga iman, sempurnanya menjaga imun dengan pola hidup yang dijaga lebih baik. Nah, Islam sudah mengatur sebenarnya. Kalau bersegera istirahat, tidak makan berlebihan, tidak terlalu bersibuk-sibuk dalam aktivitas keduniaan. Karena apa? Semakin sibuk, semakin dunia itu mengganggu dan menggoda kita. Boleh kita tafakur masing-masing. Semakin kita sibuk mengejar menjaga jamaah, itu perjuangan yang tidak mudah dijaga. Sedang meeting, waduh ini telat nih. Sedang rapat, di jalan macet, nanti semuanya disalahin. Padahal kalau alaika tawakkalna, berserah diri kepada Allah, Allah akan mengatur sebaik-baiknya. Ini hadirin rahimakumullah, anugerah yang Allah anugerahkan lewat sabda Nabi, akan diberi perlindungan, akan tidak diganti gangguan. Kemudian ada anugerah yang lain, wala yaqra'na ala majnunin illa afaqa, dan tidak akan dibacakan pada orang yang, mohon maaf, pingsan, atau istilahnya bahasa yang lain kesurupan, illa afaqa, kecuali dia akan diberi kesadaran. Dan ini pernah saya praktekkan. Dan ini hadirin rahimakumullah, kalau surat-surat belum mampu dan bisa kita jaga, ya ayat-ayat yang mestinya kita jaga. Kapan ini? Nanti kita ketemu al-adhkar fis sabah wal masa. Pagi sebelum beraktivitas, wa ja'alna an-nahara ma'asya, ayat-ayat Quran itulah sebagai cahaya, baik surat-surat maupun ayat-ayat. Tapi yang paling sempurna kalau kita merujuk pada at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, yang mengaji itu runtut dilakukan dari juz 1
dari juz 2 dan seterusnya sampai juz ke-30. Nanti yang menjadi pertanyaan, berapa lama bisa kita khatamkan? Nah, alhamdulillah beberapa pekan ini saya diberi rasa tasyakur dan iri. Ada beberapa jamaah saya ini yang sudah mampu mencoba 6 hari khatam sekali. Apa yang dia rasakan, ketenangan itu lebih mendalam, kekhawatiran semakin hilang, kesehatan semakin kuat didapatkan. Dan ternyata itu diketemukan dalam riset kesehatan. Tidak diketemukan orang yang rajin ngaji itu tidak disehatkan. Lah ukurannya tadi 6 hari khatam sekali. Kayaknya ini kalau kita polling pagi hari ini di absen, kayaknya belum ada yang lulus, Pak. 6 hari sekali. Ya, ini kita berarti masih banyak alasan. Karena ada jamaah saya ini usianya baru 75, sehat sekali. Naik ojeknya aja, ojek online-nya tuh 49 hari untuk taklim. Pulang pergi udah 100, Pak. Tapi beliau yakin betul wong Allah yang menjaga dan melindungi. Upayanya 6 hari sekali khatam. Dan itu bukan sekali, 2 kali, istiqomah di jalan. Lah kalau itu belum bisa, di bab ke-8 inilah solusi. Ayat-ayat atau surat-surat tertentu kalau dimundurkan, al-awqatul mukhtaratu lil qiraah, kapan ini? Ma ba'da sholatil maghribi. Karena kita pasti maghrib menuju isya itu tidak lama. Makanya ujian iman seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah, maghrib sampai isya itu bisa berapa lama di tempat ibadah. Lebih-lebih di masjid. Tak terkecuali kalau kebetulan apapun alasannya maghribnya di rumah. Bisa enggak setelah maghrib di tempat sholatnya itu tidak beranjak? Untuk apa dulu? 3 surat ini dilakukan plus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Isya enggak terasa. Lah subuh sama. Karena kalau wa amma qira'atu fin nahari, ngaji di siang hari kapan yang dianjurkan? Ma ba'da sholatis subuhi. Lah kalau memang tergesa-gesa, ternyata ayatnya memberitakan di surat keempat, surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman. Mengajinya sambil beraktivitas berjalan. Artinya apa? Kalau apal sambil nyupir pun bisa. Kalau tidak apal, jangan alasan. Kalau dengan kita harus sedang menyupir, nggak bisa. Listening kita yang kita usahakan. Makanya hadisnya baru diketemukan, baru kita menjadikan rujukan au mustami'an. Jadi ya, mungkin ada yang hadir di sini para orang tua kami yang mungkin sibuk, subuh sudah jalan. 3 surat ini apa? Dengan didengarkan. Tidak ada tuh mobil yang nggak ada tape recordernya. Tidak ada tuh orang yang nggak punya HP. Yang belum ada niatnya yang dijaga. Oh ya, kalau nggak bisa dibaca, saya cukup dengarkan. Walaupun mohon maaf mendengarkan nanti ayat-ayat atau surat-surat yang kita ingin dengarkan itu sendirian. Kenapa sendirian? Kita ketiduran, Pak. Coba orang yang berangkat pagi disupiri, diem, tidur, Pak. Kok bisa, Ustaz? Loh, saya pernah pergi pagi nggak nyopir, tidur. Nggak lama itu, belum masuk tol aja udah diem kok. Tapi kan sudah niat, ya Allah mestinya saya baca, tapi karena saya belum hafal, saya ingin syukur dengan mendengarkan. Nah, mustahil ini sia-sia. Lah kalau yang ini dianggap panjang, Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berarti 11 ayat surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, loncatnya ke mana? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapa ini yang menyusun? Syekh Hasan Al-Banna dengan dalam zikir Al-Ma'thuratnya. Nah ini hadirin rahimakumullah, dalam rangka menjaga iman,
dalam rangka menjemput aman, dalam rangka meningkatkan imunitas dalam jasad dan rohani kita, supaya apa? La tahzan. Ini kan ujungnya, puncaknya musibah pandemi ini kan kita hanya ingin dilihat takut atau tidak takut, khawatir atau penuh dengan kekhawatiran. Nah ini yang kalau itu masih belum merasa tenang, kembali di awal, iman kita yang perlu direnungkan. Nah ini hati rahimakumullah, jangan sampai kita tercatat sisa-sisa umur kita kufur dalam kehidupan. Kufur salah satu tanda-tandanya berkeluh kesah dengan kehidupan yang kita lakukan. Kenapa? Kemanapun, siapapun, bahkan sekarang beritanya udah mulai agak serem tuh. Kalau ini benar atau tidak saya juga nggak nanya, wah bukan urusan saya. Ini yang di Solo ini mau betul-betul diketatkan ketika orang tidak menjaga aman. Dendanya juga bukan seentengan, wah disuruh 3 jam apa nih bersihin jalan atau sungai kalau nggak mau bayar denda. Karena sekarang di Jawa Tengah lagi ngalahin Jakarta zona merahnya. Nah ini hati rahimakumullah, mari kita lebih yakin kepada Allah, lebih berlari kepada Allah, lebih lama bersama Allah. Saya kemarin ngaji itu muhasabah catatannya, mari sekarang di tempat sholat masing-masing, kalau belum ke masjid selalu, di tempat sholatnya itu dikasih tulisan, Pak, sudah bisa berlama-lamakah saya di hadapan Allah. Kalau itu Anda baca, Anda perhatikan agak lama, Pak, itu yang disebut muhasabah. Nanti tanpa Anda sadari yang keluar dari lisan kita, ya Allah ampuni hamba, itu bisa nangis, Pak. Waktu yang begitu panjang, kesempatan yang begitu luang, kenapa di tempat sholat sebentar doang kita lakukan? Nah nanti kalau sholatnya belum bisa lama, ya udah duduk baca Quran. Kalau baca Quran juga belum mau, duduk zikir yang dengan kalimat-kalimat Allah suka. Sekarang ini yang harus dikejar adalah subhanaka faqina adzabannar. Banyak memuji, banyak memohon ampun. Karena kalimat sebelumnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kejadian saat ini tidak kebetulan, tidak sia-sia. Namun yang harus kita lakukan subhanaka, banyak memuji kepada Allah. Yang paling Allah suka ya sholat, yang paling Allah suka ya mengaji, yang paling Allah suka ya banyak berzikir. Itu hadirin Allah yang bisa kami sampaikan. Mari kita berzikir bersama, membaca bersama, berdoa bersama dalam rangka beristi'adah, memohon perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, memohon isti'anah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita mendapatkan perlindungan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita niatkan yang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Quran itu menyehatkan. Yang lebih-lebih diuji orang tua kita, mami misalnya kurang sehat atau bahkan sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya memberikan jaminan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, Allah yang berkehendak. Oleh karenanya sekali lagi, kalau pengen sehat ruhani dan jasmani, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah berzikir, banyaklah gerakan sholat. Insya Allah disehatkan. Ya, sekali lagi kita baca suratul Fatihah, suratul Baqarah 11 ayat, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali biar lebih syukur, An-Nas 3 kali sebagai isti'adah, sebagai pemohon perlindungan, sebagai isti'anah, memohon pertolongan.
Ini yang tidak hanya ketika taklim, setiap hari mari kita jalani. Kapan? Ma ba'da sholatis subhi wa ma ba'da sholatil maghribi. Tidak dengan lisan, dengan pendengaran. Kita sedang makan, setel tip atau HP-nya. Itulah yang disebut ikhtiar kasabnya kita untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jalankan, ma'indakum soal? Mafi soal? Tayyib, barakallahu.